Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kenikmatan, nikmat yang paling indah dalam sebuah kehidupan adalah nikmat iman. Karena nikmat iman kita bisa menjadi seorang muslim, dan seorang muslim adalah sebuah jaminan bahwa dia akan bahagia di alam akhir nantinya. Dengan keimanan itu lalu kita lantunkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat, man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asra. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sekali, maka dia akan dibalas 10 kali oleh Allah. Bagaimana cara Allah untuk membalasnya? Macam-macam. Bisa dengan dilimpahkan banyak rezeki untuknya. Bisa diselamatkan dari mara bahaya. Bisa dijadikan dia menjadi orang yang paling beruntung di dalam kehidupannya. Itulah arti sebuah salawat. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, jangan lupa senantiasa selalu menyaksikan Mutiara Hadis yang ada di TPRI Kalimantan Selatan. Kali ini kita akan mengkaji sebuah hadis, yang hadis ini berbicara tentang sebuah sikap. Bagaimana sikap tersebut tertanam di dalam jiwa kita ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh orang lain. Tentu kita pernah dihina oleh orang lain, dan Nabi mengajarkan di dalam sebuah tulisan sikapnya. Hadis kali ini kita akan mengkajinya yang diriwayatkan oleh seorang ulama besar yang lahir di sekitar tahun 384, namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah seorang ulama, namanya Ali bin Ahmad bin Muhammad Ibnul Hazm. Ulama ini lahir di sebuah wilayah yang mungkin kita takjub dengan wilayahnya. Namanya Cordova. Cordova dulu disebut atau dekat dengan Sevilla, Asbelia dalam bahasa Arabnya, atau sekarang dikenal dengan Asbania dalam bahasa Arabnya, atau dalam kondisi sekarang disebut dengan Espanya atau Spanyol. Wilayah itu dulu adalah sebagai kota ekspansi atau perluasan futuhat yang terjadi pada masa selepas Nabi Muhammad SAW wafat. Seorang ulama terkenal muncul di sana, Cordova. Cordova adalah wilayah yang di mana di sekitarnya adalah mereka yang beragama Nasrani. Tetapi ketika Islam masuk, muncullah kejayaan pada masa itu. Seorang ulama terkenal namanya Ibnu Hazm. Dia tulis 400 karya keilmuan. Dia seorang muhaddis, dia orang filosof, dia seorang ilmuwan, dia seorang al-faqih fi fiqhihi. Dia termasuk orang yang ahli fikih di dalam keadaannya. Nah, oleh sebab itu dia tulis sebuah tulisan namanya Jawami Siyar An-Nabawiyah atau Jami'atu Siyar An-Nabawiyah. Kumpulan-kumpulan sejarah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tersebut yang terdiri dari 28 bab, tertulis sebuah hadis yang indah sekali. Hadis ini sekalipun sanadnya dhaif, isnaduhu dhaif, tetapi masyhur di telinga kalangan ahli hadis. Apa hadisnya? Hadis diriwayatkan oleh, kata beliau, akhbarana Ibnu Abi Asim, haddatsana Muhammad ibnu Ahmad, haddatsana
Fayyad ibnu Muhammad an Muhammad bin Ishaq, seorang ulama. Muhammad bin Ishaq, dia adalah seorang ulama di masa Imam Asy-Syafi'i. An Hisham ibnu Urwah an abihi. Hisham ibnu Urwah dia hidup pada masa tabi'in. Beliau dikatakan an abihi, rupanya Hisham bin Urwah itu diajarkan oleh bapaknya sendiri. Maknanya dia di dalam rumah tangganya termasuk orang yang terpandang di dalam keagamaan. Bapaknya orang alim, anaknya akhirnya turun menjadi orang alim. Itulah Hisham ibnu Urwah. Lalu dikatakan an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya. Nah, artinya sifat atau cerita ini langsung dituturkan oleh Ibunda Aisyah dalam perkataannya, melihat sebuah suasana yang terjadi pada masa itu dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Kata Aisyah mensifatkan, ibta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jazuran min a'rabiyyin biwasakin minat tamari zakhirati. Diceritakan oleh Aisyah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke pasar. Artinya kalau kita kaji di hadis-hadis sebelumnya, Nabi ini senantiasa membantu perilaku istrinya di dalam rumah tangganya. Nabi tidak segan pergi ke pasar untuk membelikan sebuah alat-alat dapur atau sebuah makanan yang akan dimasak oleh istrinya. Nabi tak segan. Itulah cara Nabi untuk membantu pasangannya. Lalu kata Aisyah, Nabi pada masa itu pergi ke pasar untuk apa? Ibta'a jazuran min a'rabi. Beliau ingin membeli daging yang sudah disembelih. Jazur maknanya daging yang sudah disembelih. Tapi kalau gonam adalah daging atau kambing yang belum tersembelih. Beliau disebut al-jazur min a'rabi. Nabi membeli daging yang sudah tersembelih. Artinya di zaman itu binatang yang disembelih kemudian dagingnya dibuka dan dijual. Rasul ingin membelinya. Mungkin hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin makan dengan menggunakan daging yang dibeli, kemudian ingin minta masakan kepada istrinya. Sehingga Nabi pergi ke pasar, memberilah kepada seorang Arab. Sebagai alat transaksinya pada masa itu, yaitu dengan biwasakin minat tamar. Apa itu wasak? Biwasakin minat tamar. Az-zakhirah dibayar nanti dengan kurma yang disimpan oleh Nabi di dalam rumah. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan pembayaran dengan menggunakan kurma, setelah berkata kepada si A'rabi, orang Arab ini, lalu faja'a bihi ilal manzil. Maknanya ketika pada masa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah pergi ke pasar dan membelinya, rupanya alat transaksinya yaitu dengan kurma tertinggal di rumahnya. Apa yang terjadi setelah itu? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah pesan-pesan berikut ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Aisyah mensifatkan dengan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membeli daging yang sudah disembelih dari seorang Arabi atau orang Arab yang badu, orang Arab jauh dari tempat tinggalnya. Jadi kalau disebut dalam hadis Arabi, maknanya adalah orang kampung yang jauh, dia melakukan perdagangan ke sebuah tempat wilayah perkampungan, disitulah terjadi transaksi. Sehingga tingkat pendidikan macam-macam. Lalu kata Nabi menjanjikan kepada orang Arab tadi ketika membeli daging tersebut, kata Nabi,
biwasaqin minat tamari zakhirah. Nabi menggantinya dengan wasak. Di dalam ilmu hadis, wasak itu adalah sama dengan 60 sa'. 60 sa' itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu timbangannya adalah seperti tangan orang besar mengambil sebuah bagian biji-bijian atau kurma. Nah, sebesar inilah namanya mud. Mud. Tapi bukan seperti tangan saya. Tangan saya masih imut-imut. Kenapa masih kecil? Nah, tangan orang Arab itu besar. Sehingga kata mud adalah tangan orang besar. 1 mud. 1 mud ini kalau disusun 4 mud, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 mud itu ukurannya 1 sa'. Itulah hukum zakat fitrah kalau di dalam hadis. Jadi Nabi mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Nabi mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin baik laki-laki, perempuan, dan panjang hadis tersebut. Kemudian ketika datangnya Ramadan mengeluarkan zakat fitrah yang kadarnya adalah 1 sa'. 1 sa' itu sekali lagi 1 sa' 4 mud. 4 mud itu ukurannya adalah 1 mudnya segini nih. Tapi yang tangan besar 4 mud, lalu dihitung oleh para ulama fikih sehingga jatuhlah hukum 3 liter lebih. Itulah yang disebut dengan 1 sa'. Nah, sedangkan dalam hadis ini Nabi melakukan transaksi jual beli, yaitu dengan cara membeli daging yang dari orang Arab itu sebanyak wasak. Wasak lebih daripada sa'. Wasak itu 60 sa', 60 sa'. Jadi 60 sa' hitung saja, 60, 1 sa'-nya 4 mud, 4 kali 60. 60 berapa itu totalnya? Ya banyak. Kalau kita bahasanya ya mungkin sekarung atau sekarung lebih. Nah, dibayar dengan itu. Artinya kalau Nabi memikulnya agak berat. Sehingga Nabi menjanjikan, nanti bayarnya lewat di rumah saya. Baik, kata orang Arab. Faja'a bihi ila manzilihi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Baliklah beliau ke rumah. Waja'a ila manzilihi faltamasat tamara. Sehingga Nabi pada masa itu beliau mencari-cari kurma tersebut. Karena sudah dibayar, karena sudah dilakukan transaksi yang pembayarannya adalah melalui uang yang ada atau simpanan beliau, barter nih dengan barang yang ada di dalam rumah. Baik. Nah, inilah yang disebut dengan bai'us sulam atau disebut dengan jual beli yang menunda pembayaran. Minta maaf, jual beli yang menunda pembayaran. Terjadi transaksi lebih awal, dagingnya diambil, tapi pembayarannya ditunda. Baik, kata orang Arab tadi, datanglah Nabi, pulang Nabi ke rumah. Lalu ketika sampai di rumah, faltamasat tamar. Nabi melihat, mencari mana kurma yang sudah dikumpulkan tadi. Dicarilah. Rupanya takdir Allah Subhanahu wa taala, falam yajid fi baiti. Sayangnya kurma tadi tidak ada lagi. Artinya Nabi sudah tahu bahwa kurma itu ada di dalam rumah. Entah Nabi lupa menaruhnya, entah pada masa itu istrinya memberikan. Dalam riwayat yang lain, saya cek dalam riwayat yang lain, rupanya kurma itu diberikan oleh Aisyah kepada orang yang datang meminta-minta kepada rumahnya. Melihat ada kurma dalam rumah, akhirnya Aisyah memberikan. Sedangkan Nabi ketika melihat kurma tersebut sudah berpikir, kurma ini mau dibelikan dengan daging kambing yang sudah dipotong. Sehingga Aisyah karena tidak tahu, Nabi ingin melakukan surprise, melakukan kabar gembira kepada Aisyah mubasyarat. Akhirnya pada masa itu Nabi mengingat-ingat, oh iya, saya punya 60 sa' daripada kurma, saya akan bayarkan ini. Baik, orang Arab, kita datang ke rumah saya, nanti saya akan bayarkan. Falam yajid fi baiti. Sayangnya tidak ada kurma tersebut di dalam rumah. Faqala. Bingung Rasulullah untuk menjawab bagaimana caranya Nabi mengatakan kepada orang Arab tadi itu. Fakharaja ilal a'rabi. Orang Arab yang menjual dagingnya sudah berada di depan rumah Nabi. Sedangkan kurma yang dijanjikan untuk dibayarkan tidak ketemu. Dalam riwayat saya ceritakan tadi, dalam riwayat Aisyah memberikan kepada orang miskin. Dalam riwayat yang lain Nabi lupa menaruhnya yang pada masa itu kurmanya tersebut
disimpan di tempat yang lain. Yang masyhur di kalangan ahli hadis adalah kurma itu sudah diberikan oleh Sayyidah Aisyah. Baik, akhirnya fakharaja ilal a'rabi. Kondisi seperti ini harus dihadapi kata Rasulullah SAW. Keluarlah Nabi dari rumah dengan kondisi tidak menemukan kurma yang dijanjikan untuk dibayarkan. Faqala ya Abdullah. Karena namanya tidak tahu, lalu Nabi mengatakan ya Abdullah, wahai Abdullah. Abdullah adalah sebutan bagi mereka yang tidak tahu namanya pada masa itu. Lalu Nabi menyebutnya ya Abdullah, wahai hamba Allah. Indah sekali bahasa Nabi kepada orang yang tidak tahu dengan nama. Tidak seperti kita, terkadang kita karena namanya tidak tahu, Ikam siapa? Nah, bahasa Nabi Muhammad SAW menata perkataan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai si cerdas. Terkadang saya ketika bercengkrama dengan orang Arab, karena dia tidak tahu dengan nama saya dipanggil ya Tayyib, wahai orang yang baik katanya. Kalau di Banjarmasin berbahaya karena ya Tayyib bisa jadi Bang Tayyib. Maka oleh sebab itu ketika Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui nama orang tadi, Nabi hanya mengatakan ya Abdullah, wahai hamba Allah, inna ibta'na minka jazuraka hada biwasakin minat tamari zakhirah. Kata Rasul SAW, kita kan sudah mau membeli ini kurma dan saya bawa, minta maaf sudah saya ambil, sudah saya beli ini daging. Nah namun kata Rasul SAW, saya masuk ke rumah dan di rumah ternyata apa yang terjadi? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah pesan-pesan berikut ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammadin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi bertemu dengan orang Arab dengan kondisi tak memiliki kurma yang dijanjikan? Katanya, kata Rasul, inna ibta'na minka jazuraka. Wahai orang baik, wahai hamba Allah, kita sudah melakukan transaksi. Saya sudah mau membeli daging yang sudah engkau jual. Baik, ini dagingnya sudah di tangan saya. Hadza biwasakin minat tamar. Saya berjanji, kata Rasul, untuk membayarkan daging ini dengan 60 sok kurma atau 1 wasak. Baik, saya datang ke rumah saya tengok, saya cari, satu kamar saya masuk, di dapur saya cari, di ruang tamu saya cari, kata Nabi. Lalu kata Nabi apa? Wa nahnu la narahu, kami tidak melihatnya. Wa nahnu nara annahu indana, dan kami yakin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggunakan kata nahnu. Artinya seluruh orang-orang yang ada di rumah mengetahuinya. Wa nahnu nara indana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami yakin seyakin-yakinnya kurma itu sebenarnya ada dalam rumah ini. Ada dalam rumah, falam najidhu, tapi sayangnya kami sampai sekarang belum ketemu. Sudah dicari di bawah kursi, sudah dicari di kamar, sudah dicari di dapur, bahkan saya cari di belakang rumah saya, sudah cari. Falam najidhu, menggunakan kata lam. Artinya Nabi memang tidak berdusta. Falam najidhu, belum ketemu kalau diterjemahkan. Andai kata hadis ini dengan dikatakan falan najidhu, palan, lan, lam, dan nun dikatakan palan najidhu, kami tidak bakalan ketemu. Kenapa? Maknanya kurma itu memang tidak ada. Tapi menggunakan bahasa palam najidhu, kami belum ketemu. Artinya kurma itu ada, tapi saya tidak tahu cerita setelah itu. Atau bahasa lainnya, kurma itu sudah disiapkan, namun ternyata ada yang membawanya. Palam najidhu, kami tak sempat menemukannya.
Tapi ada, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalal a'rabi, si tukang jual sudah mulai naik pitam. Dia marah dengan melihat dusta yang dianggapnya keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah pikirnya dia akan dapatkan keuntungan besar, yaitu kurma yang banyak. Tapi ternyata Nabi tidak bisa mendatangkan kurma tersebut. Dikatanya, waghdarahu wa aghdarahu fawaqazan nas. Waghdarah itu bahasa kasar di dalam ilmu hadis, artinya hai penipu, dasar tukang tipu, itu bahasa kitanya tuh. Dasar kayak itu kalau ikan mana nipu nih kalau, nah itu bahasa yang keluar akhirnya di mulut orang Arab itu. Dengan bahasa kasar dia mengatakan waghdarahu. Waghdarahu, dia mengatakan orang Arab itu dasar penipu, orang konyol, dasar penipu. Nabi disebut penipu. Ya Allah. Andai kata ada muhibnya, orang yang cinta dengan Rasul, pedang terhunus di hadapan orang Arab tersebut. Tapi Nabi dikata waghdarahu, waghdarahu. Rupanya ketika orang Arab ini datang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu rupanya dalam kondisi waghdarahu, waghdarahu, rupanya banyak sahabat yang menyaksikan di sekitar rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan wa aghdarahu, dikatakan wa aghdarahu, wahai penipu, fawaqazahun nasu. Orang-orang lalu muncul. Lalu dia mengatakan, sahabat-sahabat Nabi ketika orang Arab ini menyebut bahasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasar, dia mengatakan, ya Rasulullah, mereka berkata kasar kepadamu. Dia berkata kasar kepadamu, apakah kita biarkan saja atau kita bunuh? Dalam riwayat yang lain ada di antara sahabat itu menghunuskan pedang, mengeluarkan pedang yang ketika pedang itu keluar bisa saja langsung membunuh orang Arab ini karena dia menghina orang yang dikasihi oleh banyak sahabat. Waqalu, ada di antara mereka yang mengatakan wailak, celaka engkau. Ada yang di antara mereka bersiap untuk menghunuskan pedang. Ada yang di antara mereka tidak mampu menahan amarahnya karena Nabi sudah disebut penipu. Ada yang sudah mulai maju melakukan kuda-kuda, andai kata terjadi pertumpahan darah dia bunuh orang Arab tadi. Subhanallah. Mereka cinta kepada Rasul bukan karena cinta melihat keadaan Nabi. Nabi orang miskin. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kaya pada masa itu dan sahabat-sahabat mendekat dengannya mungkin banyak karena kekayaannya. Tapi lihat kondisi Nabi pada masa itu. Mungkin dulu sebelum Nabi menjadi seorang Rasul banyak cerita kekayaan Rasul. Mungkin dulu ketika Nabi bersama Sayyidah Khadijah banyak cerita tentang kekayaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dulu ketika Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar maka banyak harta yang tercukupi. Tapi ketika ini mau membeli sepotong daging saja Nabi tak punya uang. Bahkan kurma yang siap disimpan tak punya. Sahabat saking cinta. Cinta mereka bukan cinta tipuan dan PHP. Karena cinta mereka adalah cinta yang betul-betul tulus di dalam jiwa. Dia cinta, mereka cinta sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena melihat pribadi Nabi yang sangat luar biasa. Sahabat itu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena melihat pandangan di alam akhirat yang sangat luar biasa. Karena mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena cinta kepada Allah, mereka cinta kepada Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam Al-Quran dikatakan kalau engkau cinta kepada Allah maka katakan yuhibbukumullah. Maka cintailah, ikutilah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah cinta kepada kalian. Maka yang dikatakan cinta mereka adalah memang cinta ikhlas, bukan karena apa-apa. Nah, waqalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqulu hada. Nabi kata sahabat, orang Arab ini sudah mengatakan kata-kata kasar kepada engkau. Kalau kau perintahkan kepada kami untuk membunuhnya, kami bunuh.
Apakah kami akan lawan ya Rasulullah dengan kata-kata mereka yang seperti ini, dengan kata-kata orang Arab ini seperti ini? Nabi mengatakan, faqala da'auhu, biarkan dia. Biarkan dia. Mungkin dia tidak tahu dengan keadaannya. Lihat sifat Nabi membalas perbuatan omong kosong orang atau membalas jawaban orang mengata-ngatai dengan kata-kata kasar, menghina Nabi. Tapi Nabi hanya mengatakan diam, da'auhu, tinggalkan dia. Karena mungkin dia tidak mengetahuinya. Berapa banyak orang kita ketika dihina dengan 1000 kata-kata kasar kita balas. Kita hanya dihina dengan satu kata, 1000 sumpah serapah keluar dengan orang tersebut. 3 kata keluar, satu rumah kata-kata itu keluar dengan orang. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kalau memang tidak benar, jangan membalas kata-kata tersebut. Itulah sifat Nabi kepada orang lain yang sangat legowo dengan keadaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam panutan dari setiap insan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.